Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Dania, selaku pembimbing praktikum sistem digital tahun 2021. Di sini kami dari kelompok 1 praktikum sistem digital akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Utilization of Combinational Circuit as a Home Door Password. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Salsa Nabila Putri, yang kedua ada Rina Santika, yang ketiga ada Nur Ayu Febrianti, yang keempat ada Faizal Tri Ardani Wijaya, yang kelima ada saya sendiri Putri Mas Olesari, yang keenam ada Dimas Satria Permana, yang ketujuh ada Hanun Maulida Puspita Hashim, dan yang terakhir yaitu ada Joan dari Tonga. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari TA yang kami kerjakan. Tujuan ini akan dibacakan oleh teman saya, Rina Santika. Silakan. Baik, terima kasih Putri atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Santika. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari rangkaian TA kami. Tujuannya adalah membuat rangkaian kombinasional yang dapat mengidentifikasi sandi sebuah rumah melalui sidik jari. Misalnya anggota keluarganya ada 4 orang yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Jadi untuk mengidentifikasi itu, sidik jari mereka harus didaftarkan terlebih dahulu. Untuk ayah 0000, untuk ibu 1101, kakak 0011, dan adik 1110. Kalau misalkan sidik jari mereka yang dimasukkan ke rangkaian, maka lampu akan menyala yang menandakan selamat datang di rumah. Namun jika selain sidik jari mereka yang dimasukkan, maka buzzer akan berbunyi yang menandakan ada maling di rumah. Untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya, Kanun. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya Rina. Nah, untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam mengerjakan tugas akhir ini yaitu ada laptop, kemudian ada Tinkercad, Deep Switch, kemudian ada breadboard, lalu ada baterai A3 yang berjumlah 3, ada LED, ada resistor, ada buzzer, kemudian ada 6 IC, yaitu IC 74HC04 atau hex inverter, ada IC 74HC21, IC 74HC86, IC 74HC00, IC 74HC32, dan juga IC 74HC20. Nah, untuk selanjutnya mengenai cara kerja tugas akhir yang kami buat akan disampaikan oleh Izel. Silakan. Ya, oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Hanun. Jadi untuk cara kerjanya tugas kami untuk tugas akhir ini yaitu adalah pembuatan sandi pintu rumah dengan menggunakan rangkaian kombinasional, di mana ini terdapat 4 pola yang harus dimasukkan untuk dapat membuka pintu. Nah, pada rangkaian ini kita menggunakan 6 gerbang logika ya, yaitu ada gerbang logika NOT atau hex inverter, gerbang AND, gerbang OR, gerbang NAND 4 inputan, gerbang NAND 2 inputan, dan yang terakhir ada gerbang XOR atau XOR. Sistemnya ini menggunakan sidik jari, di mana pada rangkaian Tinkercad untuk masukkan 1, 2, 3, 4 itu adalah sebuah pola yang menandakan sandi rumah. Jadi di pola ini terdapat 2 peluang ya, yaitu 0 dan 1. Jika masukan yang diberikan itu benar atau sesuai dengan sandi yang terdapat di tujuan tadi, maka keluaran ini akan bernilai 1 yang ditujukan menyalanya lampu LED. Dan pintu rumah akan terbuka. Nah, sedangkan jika masukan itu yang diberikan salah atau tidak sesuai dengan pola yang telah diatur, maka keluaran akan bernilai 0, ditandai dengan matinya lampu LED dan pintu tidak akan menyala. Dan buzzer akan berbunyi sebagai tanda alarm. Oke, next slide. Nah, di sini ada contohnya. Ketika yang di kiri, ketika inputan itu benar, maka LED menyala, ya, berwarna kuning, dan buzzer akan mati dan terdapat tulisan welcome yang berarti pintu akan terbuka gitu. Yang kanan itu adalah ketika inputan salah, di mana bernilai 0 dan ditandai dengan LED mati
dan pintu tidak akan terbuka, dan ini buzzer akan menyala. Ini ada tanda lengkungan di tengah. Oke, mungkin untuk cara kerjanya sekian dari saya. Untuk next slide-nya, selanjutnya untuk dokumentasi saya serahkan kepada teman saya, Nur Ayu Febrianti. Silakan. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan saya Nur Ayu Febrianti. Di sini adalah dokumentasi dari rangkaian yang telah kami buat, yaitu implementasi rangkaian utilization of combinational circuit as a home door password menggunakan platform Tinkercad. Oke, jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kami sebelah sini adalah baterai, yaitu ada A3 yang berjumlah 3. Kemudian di sini ada beberapa IC yang telah kami gunakan juga dan telah kami rangkai juga. Kemudian yang sebelah kanan di sini adalah keluaran, yaitu ada 2 keluaran, yaitu buzzer dan LED sebagai representasi dari pintu yang nantinya akan diuji. Oke, selanjutnya adalah rangkaian logik dari rangkaian kami. Nah, untuk logiknya sendiri seperti ini, jadi ada 4 switch, di mana yang telah disebutkan tadi ada masing-masing switch itu adalah implementasi dari orang-orang yang berada di rumah tersebut, seperti ayah, ibu, kakak, dan adik, yang kemudian switch ini dinotkan terlebih dahulu, dan selanjutnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah demonstrasi hasil rangkaian kami yang akan disampaikan oleh rekan saya, Salsabila. Kepada Salsabila, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Ayu atas waktunya. Sebelumnya saya meminta Juanda untuk share screen demo tugasnya. Silakan Juanda. Oke, terima kasih Juanda. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari tugas akhir yang kelompok kami buat. Jadi di sini ada baterai. Di baterai ini buat tegangannya. Setelah itu di sini tolong di zoom Juanda. Di sini ada IC 74HC04, itu hex inverter atau gerbang NOT. Lalu di sini ada IC 74HC21, itu gerbang N. Lalu pinggirnya ada IC 74HC32, yaitu gerbang OR. Lalu di pinggirnya ada IC 74HC04, itu gerbang NOT atau hex inverter. Lalu di pinggirnya juga ada IC 74HC20, yaitu gerbang N 4 inputan. Lalu di pinggirnya ada IC 74HC00, gerbang N 2 inputan. Dan yang terakhir ada IC 74HC86 sebagai gerbang SOR. Oke, di atasnya ada buzzer, itu sebagai penanda bunyi alarm. Lalu di sini di pinggirnya ada LED sebagai penentu pintu bisa dibuka atau tidaknya. Lalu di sini ada resistor sebagai penghambat tegangan jika berlebihan. Lalu di sini ada deep switch sebagai implementasi dari yang nanti tabel kebenaran seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Oke, dari saya cukup sekian. Cara kerjanya akan dibacakan oleh Juanda. Silakan Juanda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alur kerja dari rangkaian ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, alur kerja rangkaian ini buzzer akan berbunyi jika inputan yang dimasukkan itu salah. Kemudian pintu atau LED dia akan hidup jika yang dimasukkan inputan itu benar. Nah, untuk contohnya kita start simulation. Nah, di saat ini inputan benar, di saat sidik jari ayah masuk yaitu ya 0000. Nah, di sini pintu dia akan terbuka. Untuk proses alurnya itu pertama, untuk inputan untuk proses gerbang N 4 inputan yang pertama itu ada di kabel warna orange. Untuk yang pertama dia masuk ke gerbang NOT, kemudian setelah dinotkan semua, dia masuk ke gerbang N. Nah, untuk N yang kedua, dia berada di kabel yang berwarna kuning. Dia setelah dimasukkan dari sini dia masuk ke gerbang N. Nah, setelah dari situ inputan yang N pertama dan kedua yang orange dan kuning dia akan
orkan. Setelah dia di-orkan, dia masuk ke gerbang SOR akhirnya. Nah, untuk yang proses yang kedua yaitu dia ada di gerbang NAND yang 4 inputan. Untuk gerbang NAND 4 inputan ini yang pertama dia ada di kabel warna hijau. Nah, kabel warna hijau ini pertama dia masuk ke gerbang NOT, kemudian setelah gerbang NOT dia masuk ke gerbang NAND. Untuk proses NAND yang kedua dia ada di kabel warna biru, dia akan masuk ke gerbang NAND langsung. Nah, untuk proses yang tadi kabel warna hijau dan biru ini dia akan dinenkan lagi. Setelah dinenkan lagi dia masuk ke gerbang SOR. Nah, setelah itu hasil SOR yang pertama dan yang kedua tadi dia disorkan lagi, maka hasil output akhirnya masuk ke pintu. Tetapi di buzzernya ini dia hasil akhir dari SOR ini dia dinotkan dulu, kemudian dimasukkan buzzer yang menandakan jika inputan salah maka buzzer akan berbunyi, kemudian jika inputannya benar dia akan langsung ke LED atau pintu. Untuk selanjutnya untuk tabel kebenaran dan output akan dijelaskan oleh teman saya Dimas. Oke, jadi di sini ada 4 sidik jari atau istilahnya 4 sandi ya, dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, dari keempat sidik jari tersebut didapatkan fungsi X1, X2, X3, X4-nya yaitu dengan minterm 0, 3, 13, dan 14. Untuk persamaan booleannya didapatkan M0, M3, M13, dan M14. Dari persamaan boolean tersebut lalu didapatkan fungsi X1 not, X2 not, X3 not, X4 not diorkan, X1, X2, X3 not, X4 diorkan, X1 not, X2 not, X3, X4 diorkan lagi, X1, X2, X3, dan X4 not. Oke, selanjutnya, nah di sini ada penyederhanaan dari peta Karnaugh. Karena tidak ada minterm yang berdekatan, jadi seperti ini tampilan peta Karnaugh-nya seperti yang di tabel. Oke, mungkin langsung saja ke tabel kebenarannya. Nah, jadi rangkaian ini akan bernilai 1 outputnya apabila masukannya yaitu 000, 0011, 1101, 1110. Nah, ini sesuai dengan sidik jari dari keempat anggota keluarga tersebut, di mana 00 itu sidik jari milik ayah, 0011 sidik jari milik kakak, 1101 sidik jari milik ibu, dan 1110 sidik jari milik adik. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai hasil output dan tabel kebenaran dari rangkaian tugas akhir kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Putri sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Dimas atas penjelasannya. Sampailah pada akhir presentasi. Saya selaku moderator meminta maaf apabila dari kelompok kami ada kesalahan kata dalam presentasi tadi. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.